Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sakti Surya Maria Tamunan dari kelas 1. Di sini saya berasal dari SMA Negeri 1 Terbit. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari bab 2 yang berisi dari 7 unit. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Maknanya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antar masyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bagi bangsa dan negara di Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendiri negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia, yang artinya keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi bab 2 kita masuk ke unit 1. Pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara tertinggi. Konstitusi Indonesia atau hukum dasar tertinggi terbagi menjadi 2 dan 3. Di sini kita masuk ke bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Maknanya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antar masyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendiri negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Konstitusi di Indonesia artinya keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke unit 1. Pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi negara. Konstitusi Indonesia atau hukum dasar tertinggi terbagi menjadi 3, yaitu tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak tertulis atau konvensi, dan mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cermati, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud. Pasal yang pertama ialah pasal 28A sampai 28J hak asasi manusia, pasal 27 hak dan kewajiban warga negara,
Pasal 33 dan 34 Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 31 dan 32 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 30 Bela Negara, dan Pasal 29 adalah Agama. Pada Pasal 28, kita masuk pada unit 2, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tentang norma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Yang pertama yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga negara dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dalam setiap warga harus menaatinya. Yang kedua yaitu aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma. Yang pertama ialah norma susila. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan juga wanita. Yang kedua yaitu norma sosial, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana sih berbicara dan bertindak yang sopan. Norma agama yaitu norma aturan yang pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang terakhir ialah norma hukum atau aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPRD di berbagai tingkatan. Contoh dari norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya, misalnya, tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin menguras izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten atau kota. Ada aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Kita masuk ke unit yang ketiga, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ke-4. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila sebagai segala sumber hukum dari materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai payung keragaman. Pancasila juga sebagai titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang Dasar NRI tahun 1945. Oleh karena itu pula pembukaan UUD NRI 1945 tidak bisa diamandemen seperti batang tubuh dan penjelasan UUD NRI tahun 1945. UUD dari tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maksud dari hukum dasar atau norma dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum
Undang-Undang Dasar dari tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maksud dari hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila bukan hanya merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk ke unit 4. Membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesepakatan bersama perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan atau kata permufakatan bersama atau mengenai pendapat pendiri dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permukaan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Nah, lanjut kita masuk ke unit yang kelima. Pada unit yang kelima ini kita masuk pada produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan antara peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, dan selanjutnya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten maupun kota. Nah, kita masuk ke unit 6, hubungan antar perundang-undangan. Hubungan antar perundang-undangan atau UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksklusif di tingkat nasional dan daerah. Juga berpartisipasi masyarakat diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Tidak ada sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi. Dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi. Periode tahun 2015 sampai 2019 dari 70 rancangan undang-undang dan usulan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Prolegnas 2019 sampai 2019 hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dan Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional. Yang terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJPN tetapi tidak masuk dalam Prolegnas, yaitu selanjutnya kita masuk ke unit yang ke-7, menganalisis produk perundang-undangan.
menganalisis isi produk perundang-undangan. Dari pertemuan tidak terdahulu kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan. Di Indonesia, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, UUD NRI 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mendasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara. Tujuan bernegara dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah NRI tahun 1945 juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarki dalam urutan perundang-undangan, sehingga sebuah peraturan daerah misalnya bukan hanya harus merujuk pada UUD NRI tahun 1945, tetapi pula merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur. Apabila hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan tersebut undang-undang, maka dapat digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung atau MA. Ketiga hal di atas sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan. Oke, segitu aja ya ringkasan dari materi penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, semansa paten.